Perubahan materi. Perubahan materi merupakan alih wujud zat, baik karena pengaruh kondisi maupun zat lain yang mengenainya. Perubahan materi dikelompokkan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan kimia. 1. Perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan zat tanpa mengubah sifat asli zat tersebut. Contoh perubahan fisika. A. Perubahan wujud. Perubahan wujud zat karena pengaruh suhu dapat berwujud padat, cair, atau gas melalui proses pemanasan atau pendinginan. B. Perubahan bentuk dan ukuran. Perubahan pada sebuah zat dapat terjadi karena pengaruh suhu dan tekanan lain. C. Pelarutan. Pelarutan adalah proses pencampuran zat terlarut atau solut dan zat pelarut atau solvent hingga menghasilkan larutan yang tercampur rata atau bersifat homogen. D. Ekstraksi. Ekstraksi adalah pengeluaran senyawa-senyawa atau analit dari sebuah sampel yang umumnya menggunakan media pelarut yang sesuai dengan sampel tersebut. Perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan zat dengan menghasilkan zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat awalnya dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula atau irreversible. Contoh perubahan kimia. A. Pembakaran. Pembakaran adalah suatu reaksi kimia pada zat yang mudah terbakar dengan suatu oksidan dan menghasilkan panas. B. Perkaratan atau korosi. Korosi atau karat adalah penurunan mutu material pada bahan logam akibat interaksi yang tidak menguntungkan dengan lingkungan. 3. Perubahan biologi. Contoh perubahan biologi diantaranya: A. Fotosintesis. B. Peragian atau fermentasi. C. Pembusukan atau dekomposisi. D. Pelapukan akibat organisme biot. Bahan berbahaya dan beracun. 1. Klasifikasi B3. A. Menurut peraturan pemerintah RI, B3 dibedakan menjadi 3 kelompok, diantaranya 1. B3 yang dapat digunakan, 2. B3 yang dilarang digunakan, 3. B3 yang terbatas penggunaannya. B. Menurut National Fire Protection Agency atau NFPA. NFPA mengklasifikasikan bahan berbahaya berdasarkan pada potensi bahaya yang kemungkinan akan ditimbulkan oleh materi dalam keadaan darurat akibat respons seketika dalam waktu yang sangat singkat. 2. Pengelolaan B3. A. Prosedur penyimpanan B3. Prosedur penyimpanan B3 harus ditangani dengan baik. Penyimpanan dan penataan B3 harus dikelompokkan berdasarkan tingkat bahaya. B. Pelabelan B3. Salah satu upaya meminimalkan kecelakaan kerja adalah dengan mengenali bahan kerja yang terdapat pada bengkel atau tempat kerja. C. Pengolahan limbah B3. Limbah B3 atau LB3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3.